Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Latif Al-Isaniyatu keterangan indah yang kedua. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Abu Bakr as-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Wa'ala yawman ila hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa suatu waktu sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali pernah datang ke rumahnya Rasulullah. Faqala Ali di Abi Bakr taqaddam faqul awwala qari'in yaqra'ul baba wa alaha alayhi. Maka kemudian sahabat Ali berkata kepada sahabat Abu Bakar, monggo jenengan maju ini, silahkan Anda dahulu, dan silahkan Anda yang lebih dahulu untuk mengetuk pintu dan menunggu di depan pintu. Faqala Abu Bakr taqaddam anta ya Ali. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata, Anda dulu saja ya Sayyidina Ali. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu ma kuntu billadhi yataqaddamu ala rajulin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi haqqihi ma ta'at asy-syamsu wa la gharabat min ba'di ala rajulin afdala min Abi Bakr as-Siddiq. Saya tidak mau mendahului orang yang saya mendengar dari Rasulullah bersabda tentang dia bahwa langit tidak akan terbit dan terbenam setelahku untuk laki-laki yang lebih utama dibanding daripada sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi, yang paling afdal adalah sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Maksudnya seperti ini. Faqala Abu Bakr ma'ana billahi yataqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'iyat khairun nisa'i li khairun rijali. Sahabat Abu Bakar berkata, saya tidak mau menjadi orang yang mendahului terhadap laki-laki yang Rasulullah berkata tentang dia, saya sebaik-baik wanita akan dikaruniai sebaik-baik wanita akan dikaruniakan atau diberikan kepada sebaik-baiknya laki-laki. Maka Ali sahabat tadi berkata, ana la ataqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yanzura ila sadri Ibrahim al-Khalil falyakun ila sadri Abi Bakr as-Siddiq. Kemudian sahabat tadi berkata, saya tidak mau mendahului seseorang yang Rasulullah menerangkan tentang dia. Barang siapa yang ingin melihat dadanya Nabi Ibrahim, maka lihatlah dada dari sahabat Abu Bakar as-Siddiq.
Faqala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ana la ataqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yanzura ila Adama wa ila Yusuf wa husnihi wa ila Musa wa salatihi wa ila Isa wa zuhdihi wa ila Muhammadin wa khuluqihi wal yanzur ila abdihi. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata, saya tidak akan mendahului seorang laki-laki yang Rasulullah berkata tentang dia, barang siapa yang ingin melihat kepada Nabi Adam, kemudian ingin melihat Nabi Yusuf dan ketampanannya, melihat Nabi Musa dan sholatnya, melihat Nabi Isa dan kezuhudannya, dan melihat kepada Nabi Muhammad dan akhlak atau budi baiknya, maka hendaknya dia melihat sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali berkata, ana la ataqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah idza istama'a al-'alim fi asyaratil qiyamati yawmal hasrati wan nadamati yunadi munadin min qibalil haqqi azza wa jalla, ya Abu Bakr udkhul anta wa rahmatuka al-jannah. Sahabat Ali berkata, saya tidak akan mendahului orang yang diterangkan oleh Rasulullah ketika alam, orang seluruh alam itu berkumpul di hari kiamat pada saat hari penyesalan dan hari kesusahan, maka akan ada malaikat yang memanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil, wahai Abu Bakar, masuklah kamu dan orang yang kamu cintai dalam surga. Kemudian sahabat Abu Bakar jawab lagi, ana la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah yawma Hunain wa Khaybar wa qad ahda ilaihi tamrun wa ladun wa qad uhdiya ilaihi tamrun wa ladun. Hadhihi hadiyatan min al-talib al-ghalib ila Ali ibn Abi Thalib. Saya tidak akan mendahului laki-laki yang Rasulullah berkata tentang dia di perang Hunain dan perang Khaybar, dan dia diberi hadiah kurma dan susu. Rasulullah bersabda, ini adalah hadiah dari orang yang meminta yang menang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat Ali menjawab lagi, ana la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah anta ya Abu Bakr ainayya aini. Saya tidak akan mendahului seorang laki-laki yang Rasulullah berkata tentang dia, engkau wahai Abu Bakar, engkau adalah kedua mataku atau penglihatanku. Kemudian dijawab lagi sama sahabat Abu Bakar, ana la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi yajibu alayya la yajibu alayya ala markabin marakibil jannati fayunati munati ya Muhammadu kana laka bid dunya walidun hasan wa akhun hasan amal walidul hasan fa'abuka Ibrahim al-Khalil wa amal akhu fa'ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, saya tidak akan mendahului, kata sahabat Abu Bakar, saya tidak akan mendahului orang yang Rasulullah bersabda, Sayyidina Ali, sahabat Ali, mendatangi salah satu kendaraan dari kendaraan-kendaraan di surga. Kemudian seorang malaikat memanggil, wahai Nabi Muhammad, kamu di dunia memiliki orang tua yang tampan dan saudara yang tampan. Adapun orang tua yang tampan yaitu adalah ayahmu Nabi Ibrahim. Adapun saudara yang tampan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Ali sahabat Ali berkata, menjawab lagi, ana la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah idza kana yaumul qiyamati yaj'u ridwanu khazinul jilani
bima fatihil jannati wa mafatihinan wa yadulu ya Bakr ar-Rabbu jalla jalaluhu yumriuka salam wa yaqulu laka hadhihi mafatihul jannati wa mafatihun nari ib'at man syi'ta ilal jannah wa ib'at man syi'ta ilal nari. Saya tidak akan mendahului orang yang Rasulullah berkata tentang dia kepada sahabat Abu Bakar. Rasulullah berkata, kelak pada saat kiamat malaikat Ridwan penjaga surga akan datang membawa kunci-kunci surga dan kunci-kunci neraka, dan kemudian berkata, wahai sahabat Abu Bakar, Allah menyampaikan salam terhadapmu dan berkata kepadamu, ini kunci surga dan kunci neraka untukmu. Maka kirimlah orang yang kamu mau, yang kamu kehendaki ke surga, dan kirimlah orang yang kamu kehendaki di dalam neraka. Faqala Abu Bakr, ana la ataqaddamu ala rasulin qala fi Rasulullah. Inna Jibril alaihi salam atani faqala ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yudhi'uka salam wa yaqulu laka ana uhibbuka wa uhibbu aliyah fasajadtu syukran wa uhibbu Fatimah fasajadtu syukran wa uhibbu Hasan wa Husaina fasajadtu syukran. Kemudian dijawab lagi oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar juga menyampaikan bahwa tidak mau mendahului orang yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam, mengirimkan salam, dan berkata kepadamu, saya mencintaimu dan mencintai sahabat Ali. Kemudian Nabi bersujud karena syukur, dan saya mencintai mencintai Fatimah. Kemudian Nabi sujud syukur. Dan saya mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Nabi sujud syukur. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala, ana la taqaddamu ala rajulin qala fi Rasulullah lau uzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli ardi la rajaha alaihi. Saya tidak akan mendahului orang yang Rasulullah bersabda tentang dia, andaikan imannya Abu Bakar dan imannya seluruh penduduk bumi ditimbang, maka niscaya imannya sahabat Abu Bakar akan lebih unggul dibandingkan imannya seluruh ahli bumi. Kemudian dijawab oleh sahabat Abu Bakar, la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah inna aliyan yaj'u yawmal qiyamati wa ma'ahu awladuhu wa zawjatuhu ala markabin minal badri wa yaqulu ahlul qiyamati ay nabi hadha ayu nabiyyin hadha fa yunadi munadin hadha habibullah aliyun wa Abi Thalib. Saya tidak akan mendahului seseorang yang Rasulullah berkata tentang dia, sesungguhnya Sayyidina Ali, sahabat Ali, kelak di hari kiamat akan datang beserta putra-putranya dan istrinya naik kendaraan berbeda. Kemudian orang-orang yang ada di hari kiamat atau ahli kiamat akan berkata, Nabi siapa ini yang datang ini? Kemudian ada malaikat yang menjawab, ini adalah kekasih Allah, Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala dijawab oleh Sayyidina Ali lagi, ana la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah yasma'u ahlul mahsyari min samawati abwabil jannati
Udkhul min haitsu syi'ta ayyusiddiqu al-akbar. Kata sahabat Ali, saya tidak akan mendahului laki-laki yang Rasulullah bersabda tentang dia. Besok ahli mahsyar atau penduduk pada mahsyar akan mendengar dari 8 pintu surga. Masuklah kamu dari pintu yang kamu kehendaki, wahai sahabat Abu Bakar. Maka Abu Bakar, sahabat Abu Bakar menjawab, karena la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah. Baina qasri wa qasri Ibrahim. Baina qasri wa qasri Ibrahim al-Khalili qasru Ali bin Abi Thalib. Saya tidak akan mendahului orang yang Rasulullah berkata tentang dia. Antara istana dan istana Nabi Ibrahim terdapat istananya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Ali yang sahabat Ali jawab lagi, karena la taqaddamu ala rajulin qala fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahli samawati minal kurubiyina minal karubiyina ar-ruhaniyina wal mala'il a'la la yanzuruna fi kulli yawmin ila Abi Bakr as-Siddiq. Saya tidak akan mendahului orang yang Rasulullah bersabda tentang dia. Sesungguhnya ahli langit, yaitu penduduk karubiyin, ar-ruhaniyin dan al-mala'il a'la, itu semuanya setiap hari akan melihat kepada sahabat Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dijawab lagi oleh sahabat Abu Bakar pakai ayat Al-Quran. Ana la ta'lamu ala rajulin qala fi haqqihi wa haqqi ahli baitihi wa yuqimuna al-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Saya tidak akan mendahului orang yang Allah berfirman tentang dia dan keluarganya. Sesungguhnya mereka adalah golongan yang memberikan makan dalam keadaan masih menyukai makanannya kepada orang miskin, orang miskin dan tawanan. Maka Ali, sahabat tadi juga jawab pakai ayat Quran juga. Ana la taqaddamu ala rajulin qala qul fi haqqihi walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Saya tidak akan mendahului orang yang Allah berfirman tentang dia dan orang yang datang dengan sungguh-sungguh dan membenarkannya, dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Pada zaman Jibril alaihissalam ala sadiqil amini min indi rabbil alamin. Jadi sampai akhirnya kemudian malaikat Jibril turun tangan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, "Oh ya Muhammad, al-aliyul a'la yuqri'uka salam wa yaqulu laka inna malaikata sab'is samawati wa yanzuruna fi lisani ila Abi Bakrin as-Siddiq wa inna aliyyin bi Abi Thalib wa yasma'una ma jara bainahuma min husnil adabi wa husnil jawabi min ba'dil ba'di faqul ilayhima wa qul salisahuma wa inna Allah ta'ala qad hafadhuma bil rahmati wa bil bayani wa qassama bi husnil adabi wal islami wal iman." Akhirnya malaikat Jibril turun datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Nabiullah Habibullah Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam kepadamu dan berkata kepadanya, sesungguhnya
ini malaikat 7 langit, semua malaikat 7 langit ini sekarang sedang fokus untuk melihat, saat ini sedang fokus untuk melihat terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Mereka sedang mendengarkan apa yang terjadi antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Mereka mendengarkan kebaikan ada, keindahan ada, dan keindahan tanya jawab atau saling menjawab dari satu sama lain, dan keindahan jawaban satu sama lain. Maka datangilah mereka dan jadilah orang ketiga dari mereka, karena Allah telah melingkupi mereka berdua dengan rahmatnya dan ridhonya, dan mengistimewakan mereka dengan keindahan adab, Islam dan iman. Akhirnya kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim fawajadahuma kama zakara Jibril fa qabala an-nabiyyu wajha kulli wahidin minhum fa qabala an-nabiyyu wajha kulli wahidin minhum. Nah, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dan melihat dan menemukan ternyata sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali itu seperti halnya yang disebutkan oleh malaikat Jibril, sehingga kemudian Nabi mencium wajah dari masing-masing sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Wa qala wa hakiman nafsu Muhammadin biyadihi law annal bihara asbahat midashan wal asjaru aqlama wa ahlus samawati wal ardi kitaban wa ahlus samawati wal ardi kitaban la ajazu an fadli kuma wa an wasfi ajrikuma. Rasulullah bersabda, demi hak yang dan yang jiwa Nabi Muhammad berada di dalam kekuasaannya, andaikan laut dijadikan sebagai tinta, kemudian seluruh pohon yang ada itu dijadikan sebagai alat tulis atau pena, dan penduduk langit dan bumi dijadikan sebagai lembaran-lembaran kitabnya, maka pastinya, maka sesungguhnya tidak akan mampu untuk menulis keutamaan kalian berdua dan mensifati pahala kalian berdua. Sahibul Al-Fatih wa Amsyadah. Latifah ini disampaikan oleh pemilik kitab Ar-Raudhul Faid, dan beliau menambahkan atau membacakan sebuah syair. Manzal yutiku bi ayyum sitana'a ala Muhammadin wa ala siddiqi syahidi. Siapa sosok yang mampu untuk menakar pujian terhadap Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi temannya. Wa qad raqa Umarul Faruq manzilatan wa hadza idzan fakhran fi mawqifihi. Dan sahabat Umar Al-Faruq benar-benar telah naik ke dalam derajat yang tinggi dan mendapatkan kemuliaan dan keagungan di dalam derajatnya. Wa hadza Utsman fadlan bin Nabi wa qad atnaq jami'ul baraya an manaqibihi. Dan Sayyidina Utsman juga telah mendapatkan keutamaan dengan berkah dari Nabi, dan seluruh makhluk
seluruh manusia telah memuji tentang langkah hidupnya atau manakibnya. Wabul fikari aliyun al-murtadha falahu bahrun minal ilmi yabduru min ajaibina. Dan bil fikar yaitu Sayyidina Ali al-Murtadha, beliau memiliki lautan ilmu yang dari keajaiban dan yang muncul dari keajaiban-keajaibannya, yang tampak dari keajaiban-keajaibannya. Fahum maladun liman khofal hisabah idza dhaqat alaihi umurun fi madaihi. Sesungguhnya mereka adalah malal atau tempat berlindung bagi orang-orang yang takut akan hisab ketika mereka merasakan, ketika orang tersebut merasakan kesempitan di dalam urusan-urusan perjalanan. Alaihim sholawatullahi lama'at fil laili anwaru bardin fi riyadihi. Maka semoga rahmat takdir dari Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka selama cahaya-cahaya gelap masih bersinar, masih mengkilat di malam-malam. Bagi hayatul hayawan sa'alan Nabi Rabbahu Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Sifat-sifatnya kelemah lembutan yang kedua, ada contoh yang indah yang kedua, artinya lemah lembut, keindahan. Kemarin sudah dicontohkan contoh yang pertama tentang kelemah lembutan, contoh yang indah antara kedua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara Sayyidina siapa kemarin? Umar dan Utsman. Sekarang contoh kedua diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengunjungi rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Taqaddam faqul awwal qari'in yaqra'ul bab." Silakan engkau wahai Abu Bakar, orang yang pertama mengetuk pintu. Lalu mendesak Sayyidina Ali kepada Abu Bakar, pokoknya silakan engkau yang mengetuk pintunya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Taqaddam anta ya Ali, engkau saja dulu wahai Ali." Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali menjawab, "Aku tidak akan mendahului orang yang aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidaklah matahari terbenam dan matahari terbit setelahku ada orang yang lebih utama daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Matola'ati syamsu wal gharabat min ba'di." Tidaklah matahari timbul tenggelam, matahari muncul dan tenggelam setelahku. Segala sesuatu di muka bumi setelahku yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ma'ana billadhi yataqaddam ala rasulin qala fi haqqi Rasulullah." Aku juga tidak akan mendahului mengetuk pintu rumah Rasulullah
terhadap orang yang sudah disabdakan Rasulullah, "U'tiyat khairun nisa li khairil rijal." Wanita yang baik akan diberikan kepada lelaki yang baik. Ternyata wanita terbaik adalah Sayyidah Fatimah, diberikan kepada lelaki terbaik yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka aku tidak berani mendahulunya karena Rasulullah sudah bersabda diberikan wanita yang baik kepada laki-laki yang baik. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Saya juga tidak akan mendahulumu untuk mengetuk pintu kamar Rasulullah, karena aku mendengar sendiri Rasulullah bersabda, 'Man arada ayyandura ila sadri Ibrahim al-Khalil,' barang siapa yang ingin melihat kepada dadanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka yang ila sadri Abu Bakar as-Siddiq, maka lihatlah kepada dada sahabat Abu Bakar as-Siddiq." Ini contoh saya cerita Nabi Ibrahim sedikit. Nabi Ibrahim itu hatinya orang yang paling asfaqun nas, yang paling welas asih kepada manusia, hati yang paling yakin kepada Allah, sering diuji dengan berbagai macam sehingga memunculkan keyakinan. Satu ketika Nabiullah Ibrahim ini diuji dalam Al-Quran itu, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakul samawati wal ardh wa yakuna minal muqinin." Itulah ketika Nabi Ibrahim dikasyaf, dibukakan kerajaan langit dan bumi agar ia menjadi orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim pernah diuji kasyaf. Kasyaf itu terbuka, walaupun duduk melihat apa yang dilakoni orang-orang, sehingga ketika ia melihat orang maksiat sedang menyembah berhala, "Matikan ya Allah," lalu orang itu mati. Melihat orang misalnya sedang pesta seks di Pompai atau di mana, lalu Nabi Ibrahim sudah dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih hidup, kok malah tenaganya, anugerahnya untuk maksiat kepada Allah. "Matikan saja ya Allah," mati. Makanya paling enak kita meniti jalan kepada Allah, jangan sampai kita mengalami kasyaf, karena kasyaf itu banyak tidak enaknya daripada apa? Enaknya. Orang kelihatannya duduk di samping kita, ternyata hatinya menggerutu atau melendengi kita, orang-orang jengkel tujuan apa betul. Maka paling enak muridnya itu merem turun mulai tekan suarga daripada orang macam-macam kaya Nabiullah Ibrahim ini jengkelan. Satu ketika dibuka ke jarinya Gusti Allah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau dibiarkan bisa morak-marik dunia. Gara-gara Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat orang maksiat sudah dibikin gempa saja, melihat orang maksiat disunami saja. Akhirnya Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya. Maka ini salah satu penyebab Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Maka 1 hari, 2 hari, 3 hari dia berpikir, lalu beliau mantap untuk menyembelih anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari penyembelihan, ketika pisau itu telah ditempelkan, terlinanglah air mata Nabiullah Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ngomong kepada Allah, "Ya Allah, hadza thamratu qalbi." Ini adalah buah hatiku. Bagaimana engkau menyuruhku membunuh dia? Lalu Allah pun menjawab, "Kamu tidak ingat kemarin-kemarin kamu banyak menyuruh saya membunuh orang. Saya juga tidak bilang, itu kan yang menciptakan saya, itu kan yang menghidupkan saya. Saya langsung turuti saja. Padahal orang-orang yang kemarin terbunuh itu bisa saja nanti dia bertobat, bisa saja dianya buruk akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, atau ternyata dia tetap berdosa menghadapku dengan banyak dosa, lalu aku ampuni dosanya, atau dia akan kusiksa. Itu urusan saya. Bukankah semua makhluk ciptaan saya, sementara anakmu tidak, engkau yang menciptakan, tapi engkau menyuruh aku membunuh makhluk-makhluk yang aku sayangi, aku cintai." Maka Nabiullah Ibrahim akhirnya bertobat kepada Allah, lalu diganti
seekor kambing bebas oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim mulai itu bukan untuk korban membuktikan cinta, karena orang yang cinta tidak akan pernah merasa berkorban. Kalau cinta kepada Allah harus dibuktikan, bahwa Allah sudah tahu cintanya Ibrahim ini sejati apa tidak. Maka semenjak itu Nabiullah Ibrahim menjadi asyrafun nas, orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Berhubung maksiat ke beliau sampai karena pernah diingatkan oleh Allah seperti itu, diuji dari Gusti Allah ini ngongkon yang materi makhluk-makhluk, aku sing gawe ora protes. Ternyata kau hanya disuruh membunuh anakmu, engkau sudah tidak tega. Ini katanya kasyafnya Nabi Ibrahim ini yang menjadikan hati beliau justru menimbulkan kasih sayang kepada sesama manusia. Karena ternyata ketika kita bersosialisasi dengan manusia lain, di belakang manusia itu kan ada sang pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang lo sering duduk sama abang, mau tamu macam-macam, abang kadang senyum sama saya, kalau aku tidak melihat muharrik, ya aku cowes oke kemoni cok jengkel barang. Muharrik itu maksudnya yang menggerakkan mereka ke sini, yang menggerakkan mereka duduk di sini, kan itu Allah. Jadi niat saya, maka saya kadang teringat puisinya Rofiatul Adawiyah, aku duduk jalisu ma'aman jalisani wa qalbi mu'nisun ma'ahadiki. Orang mengira aku sedang duduk bersama manusia-manusia, padahal hatiku sedang sendiri menghamba kepada kekasihku. Jadi para aulia itu ketika duduk bersama orang yang dipandang bukan orangnya, tapi siapa di belakang orang tersebut, yang menggerakkan ngantuk, yang menggerakkan yang menggerakkan apa itu. Contoh saja, maka semenjak Nabi Ibrahim mengalami seperti itu, maka ia menjadi orang yang asyrafun. Dan ternyata Rasulullah mencontohkan, kalau kamu ingin melihat orang yang di dalam dadanya seperti Nabiullah Ibrahim, pandanglah sahabat Abu Bakar. Dadanya itu seperti dadanya Nabi Ibrahim. Maka paling enak kita itu tidak usah kasih apa, tidak usah tutup-tutupan. Karena afatul fathi takalum bis, bahayanya orang utuh, nanti mulutnya banyak ngomong, nyepatani wong, karena jadinya fitnah di mana-mana. Maka Nabiullah Ibrahim setelah diuji seperti itu, sering orang bilang, mengapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya untuk membuktikan cintanya kepada Allah? Allah tidak butuh dibuktikan cintanya, Allah sudah tahu. Itu adalah untuk memasukkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia di hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka sering juga Abah berpesan, jika kamu memandang orang dia tidak seagama dengan kita, dia tidak sekeyakinan dengan kita, atau dia tidak sebangsa dengan kita, pandanglah dia sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandang samanya, jangan pandang bedanya. Kalau dipandang bedanya, ya itu Nabi Ibrahim diuji seperti itu marah, padahal tujuan Nabi Ibrahim kan benar, kelihatannya benar, ada orang maksiat, matikan saja. Maka kadang kita juga amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekerasan, takbir kamu kelihatannya benar, kelihatannya saja, padahal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semenjak itu doa-doa Nabi Ibrahim yang ijabah digunakan untuk kebaikan, seperti mendoakan Mekah agar dipenuhi dengan buah-buahan, dipenuhi makanan dari segala penjuru yang dulunya gersang. Ternyata doanya ijabah. Sekarang di Mekah jangan ngantuk, kangkung saja ada, Megono saja di Mekah itu ada, padahal katanya Megono itu yang ada cuma pekalongan, soto aja ada. Itu akhirnya doanya Nabi Ibrahim digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Makanya dengan ketika ngamal ketorikoh, kemudian mengalami kasyah sepuluh bulan, saya apik. Misalnya sampai di hina wanita cantik, jangan berdoa agar berhanya
jangan dia mati jadi saya mati berjaga itu rugi. Tapi doanya, ya Allah gantikan aku dengan yang lebih cantik dari dirinya. Itu ketika kita sholat mengalami tajalli, dibuka hijab, jangan sampai karena doa yang buruk itu nanti akan berefek buruk. Ini adalah cara Allah mendidik Nabiullah Ibrahim agar menjadi orang yang kasih sayang. Itu salah satu. Latar belakang ayat wa kadzalika nuri Ibrahim malaikatan samawati wal ardh. Dan begitulah ketika Ibrahim dikasyaf atau dibukakan kerajaan langit dan bumi, ketika melihat langit isinya malaikat dan ibadah, Nabi Ibrahim bahagia. Ketika melihat bumi isinya kok longkong-longongnya kan, isinya menungso banyak, tapi kaliannya belum tentu apa Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang yang mengalami seperti itu, kalau ulama-ulama dahulu banyak menjauhi manusia. Kayak zaman sekarang orang yang kelihatan gila, ngomongnya ngawur, justru diunggah untuk mencari uang. Wah ini Habib Jajah, Habib mau bakar Gresik ketika Jajah dimasukkan ke kamar 15 tahun gak keluar. Kalau sekarang ada Habib atau Kiai yang disangka Jajah, orang-orang mudanya ngikuti karena dia nggak suka uang, dibikin alat untuk cari apa? Cari uang. Padahal wali-wali yang seperti itu akan menimbulkan fitnah kepada agama Islam. Oh ternyata jadi orang Islam yang makomnya tinggi itu harus gila. Oh ternyata orang yang jahil itu adalah orang yang dimuliakan. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya tidak jahil, jinnya diganti kaf. Jadi kalau jinnya ganti kaf apa bagus? Jadinya kader, pura-pura apa? Jajar. Ulama-ulama dahulu Mbah Malik ketika mengalami kasyaf, beliau tidak keluar dari kamar sampai satu ketika Habib Hashim datang, Habib Hashim Purwokerto maksudnya datang membawa rokok satu sok. Mbah Malik merokok, menolak Mbah Malik. Mbah Malik alumni Mekah, biasanya alumni Mekah itu tidak suka merokok biasanya. Akhirnya dipaksa, setelah Mbah Malik merokok, dia baru tenang ketika menemui manusia. Itu merokoknya Mbah Malik, merokoknya kita ya. Maka Mbah Malik itu merokok apa? Berat, untuk menutupi hijabnya. Maka kadang ilmu itu kan turun kepada orang yang tidak melakukan satu kemaksiatan. Nah kalau Mbah Malik mau maksiat kan lucu, biar saya enggak terbuka hijabnya minum arak kan haram. Yang ini melakukan yang makruh menurut apa? Syariat. Tapi ketika di Mbah Malik yang menjadi wajib menjadi ibadah. Tapi sampai jangan dalil rokok tiru alasannya karena saya kalau nggak merokok ketemu orang ini saya menjadi emosi seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu orang bukan jajar tapi apa? Kajar. Padahal kalau mau tanya orang yang paling jajar itu siapa? Ya Rasulullah, asyad jazban. Orang yang paling jajar kepada Allah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lalu Rasulullah kehilangan akal? Apakah lalu Rasulullah keliling tidak memakai baju? Jajar itu kan tergila-gila, tertarik. Maka orang yang paling tergila-gila kepada Allah ya pasti Rasulullah. Tetapi beliau masih beristri, beliau masih bersosialisasi. Orang yang paling jajar ya tentunya Nabi Ibrahim Al-Khalil, sampai dijuluki wattakhadallahu Ibrahim Khalila, karena hatinya sangat jajar kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim nempelingi wong? Gara-gara jajar nempelingi orang ya enggak. Maka banyak orang yang keliru memahami jajar, lalu sehingga banyak orang yang menggunakan atribut jajar untuk mencari keuntungan. Akhirnya kadang maaf ini anak kiai disuruh baca kitab nggak bisa, agar dia dianggap keramat jajar. Wah ini lebih hebat dari bapaknya, ini bapaknya cuma bisa baca kitab, anaknya kok berani telanjang keliling kampung. Wah ini kewaliannya sudah tinggi, ini yang perlu dia luruskan. Kalau mau jajar-jajaran, Nabi Ibrahim ketika diberi jajar oleh Allah melihat macam-macam seperti itu pun segera dididik, dihentikan oleh Allah dengan disuruh menyembelih anaknya, agar itu kalau berlangsung lama berbahaya, nanti semakin banyak korban dari
ucapannya Nabi Ibrahim. Jadi kalau di ilmu Jawa, Nabi Ibrahim itu pernah dapat ilmu sabdo tedi. Kalau ilmu kejawen, ngucap apa jadi kayak Wali Songo, katanya beras jadi pasir. Jadi itu Nabiullah Ibrahim pernah dibuka hijab seperti itu. Tapi itu banyak tidak enaknya, banyak marahnya, banyak apa bencinya. Benci kepada orang-orang yang diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah, tapi digunakan untuk manusia. Maka Rasulullah bersabda atas kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, man arada ayang buru ila sadri Ibrahim al-Khalil yang buru ila sadri Abi Bakar Siddiq. Jika engkau ingin melihat orang yang dadanya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keyakinan, maka pandanglah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita hadir di sini mengerti kenapa kita ngaji ini, supaya kita ketika berwasilah kepada ulama Rasyidin itu lebih mantap, lebih yakin. Karena memang kadang penyakit kita itu lebih mantap wasilah kepada Sunan Kalijogo, lebih yakin ketika ilah berhenti saat Abdul Al-Jilani. Kadang malah ulama Rasyidinnya yang pangkatnya seperti ini, terkadang malah kita abaikan, kita lupakan, seolah-olah mereka ini wali biasa saja, tidak menghidupkan orang mati, tidak melakukan karomah yang tidak menghidapi kalau orang Jawa, padahal mereka adalah dalam tanda kutip bukan wali lagi, tapi mbahnya apa? Wali. Maka semoga dengan ngaji ini keyakinan kita kepada para ulama Rasyidin, kecintaan kita kepada ulama Rasyidin semakin bertambah. Maka berkata sahabat Abu Bakar, aku juga tidak akan mendahului mengetuk pintu rumah Rasulullah terhadap orang yang Rasulullah sabdakan, man arada ayang ila Adam. Kalau Nabi Ibrahim itu dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjawab lagi, Rasulullah maksudnya menjelaskan kepada saya bahwa siapa ingin melihat Nabi Adam wa ila Yusuf wa husnihi, di dalam kebaikan ketampanan Nabiullah Yusuf dan Adam, dan ingin memandang Musa di dalam sholatnya, atau ingin melihat Nabi Isa di dalam zuhudnya, atau ingin memandang Nabi Muhammad di dalam akhlaknya, kalau yang berkila alim. Ini pujian Sayyidina Abu Bakar. Kalau saya kan cuma dibandingkan satu Nabi saja, Nabi Ibrahim, lah kamu dibandingkan kamu seperti Nabi Adam, kamu seperti Nabi Musa, kamu seperti Nabi Isa, bahkan akhlakmu dipuji oleh Rasulullah seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sampai mana tadi ini? Kok hilang tulisannya? Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak akan mendahului seseorang yang Rasulullah bersabda atas dirinya, mendahului mengetuk pintu, maksudnya ketika seluruh alam dikumpulkan pada pelataran, pada halaman atau pada lapangan hari kiamat, maka diumumkanlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pengumuman, diumumkan oleh para malaikat yang diberitahu Allah, wahai Abu Bakar, masuklah engkau dan orang yang mencintaimu ke surga. Lalu Abu Bakar menjawab, aku juga tidak akan mendahului mengetuk pintu rumah Rasul terhadap orang yang Rasulullah perangkan ketika di perang Hunain dan Khaybar. Sungguh ia telah memperoleh, diterangkan oleh Rasulullah ketika perang Hunain dan Khaybar, memperoleh hadiah tamar dan susu, yang kemudian ini adalah hadiah tamar itu kurma dan susu dari Al-Talib Al-Ghalib, yaitu dari baginda Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku tidak akan mendahului orang yang diutamakan Rasulullah ketika di peperangan Hunain dan Khaybar, yang memperoleh hadiah kurma dan susu. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, aku juga tidak akan mendahului seseorang yang disabdakan Rasulullah, anta ya Abu Bakrin aini, engkau ya Abu Bakar adalah laksana kedua mataku.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku tidak akan mendahului orang yang disabdakan Nabi telah di hari kiamat akan didatangkan Sayyidina Ali dengan menaiki kendaraan di surga. Lalu diumumkan, ya Muhammad, kana laka fid dunya walid hasanun wa akhun hasan. Wahai Nabi Muhammad, kamu di dunia dulu memiliki orang tua yang baik dan memiliki saudara yang baik. Sekarang orang tuamu yang baik di alam akhirat ini adalah Nabiullah Ibrahim. Adapun saudaramu yang baik adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali kemudian menjawab lagi, aku tidak akan mendahului orang yang disabdakan oleh Rasulullah ketika kiamat telah tiba, malaikat Ridwan penjaga surga membawa kunci surga dan kunci neraka. Lalu berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah memberimu salam atau mengaturkan salam kepadamu. Lalu malaikat berkata, inilah kunci surga dan kunci neraka. Silahkan engkau suruh masuk orang yang kau kehendaki masuk ke surga, atau kamu kirim atau kamu suruh orang masuk neraka, orang yang kamu inginkan masuk neraka, terserah. Silahkan engkau suruh orang masuk surga, orang yang kamu inginkan, kamu masukkan neraka orang yang kamu inginkan, karena kunci surga berada di tangan. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku tidak akan mendahului mengetuk pintu orang yang dengan kebenaran Rasulullah telah bersabda bahwa sesungguhnya Jibril datang kepada wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah mengirimkan atau mengaturkan salam kepadamu. Lalu kemudian Jibril berkata bahwa saya mencintai Ali, bahwa saya mencintai Sayyidah Fatimah, bahwa saya mencintai Hasan dan Husain. Lalu saya cukup, saya tidak akan mendahului orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sayyidina Ali menjawab, aku tidak akan mendahului orang yang disabdakan Nabi, lalu zina iman wa bibatrin bi imani ahli al-ardi la rajah alaihim. Aku tidak akan mendahului orang yang disabdakan Nabi andaikan iman orang seluruh alam semesta, iman seluruh orang-orang ahli bumi ditimbang dengan satu iman Sayyidina Abu Bakar, maka lebih berat atau akan unggul imannya terhadap Abu Bakar. Maka ada sebuah perkataan dalam kitab Tahwirul Qulub, Sayyidina Abu Bakar hebat itu bukan karena zuhudnya, berarti zuhud, wala berkati sholat, bukan karena banyak sholatnya, tetapi rahasia yang tersimpan di hatinya. Ternyata ketika orang ngaji toreko, ternyata yang di hati Sayyidina Abu Bakar itu adalah ismudan. Maka ada amaliyah toreko, dikir ismudan. Kalau kelas pertama di kolbi itu apa? Jatuh. Lalu kelas kedua dikirnya biru. Itu kalau yang pernah ngaji Tahwirul Qulub ya tahu, walaupun tidak tahu caranya tapi tahu. Itu adalah dikirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memasukkan ismudan di dalam dirinya. Di samping tadi ada kesabaran, ada keimanan. Maka andaikan iman, coba bayangkan orang sedunia naik timbangan sini, Sayyidina Abu Bakar satu menang imannya sahabat Abu Bakar yang bergelar apa? As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku juga tidak akan mendahului mengetuk pintu rumah Rasulullah, karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya Sayyidina Ali akan datang pada hari kiamat bersama istri dan anak-anaknya menaiki tunggangan dari surga. Lalu ahli surga bertanya, ini nabinya siapa? Apakah ini seorang nabi? Dikira yang lewat itu seorang apa? Nabi. Maka diumumkan, hadza Habibullah, hadza Ali Ibnu Abi Thalib. Ini adalah kekasih Allah, ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Penduduk akhirat, penduduk alam kelak yang akan kita lewati akan menyangka Sayyidina Ali seorang nabi dengan kemuliaannya. Maka Sayyidina Ali pun menjawab, aku tidak akan mengetuk pintu mendahului berhadap orang yang disabdakan Nabi bahwa kelak pada hari kiamat akan diumumkan bahwa qadan yasma'ul mahsyar min thamaniyati abwabil jannah udkhul min haitsu syi'ta ayyuhas shadiq al-akbar.
Allah akan diumumkan, wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, masuklah engkau ke pintu surga yang mana kamu mau. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab lagi, kalau begitu saya juga tidak akan mulai mengetuk pintu rumah Rasulullah terhadap orang yang disabdakan Nabi, baina qasri wa qasri Ibrahim al-Khalil qasru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah di surga antara istana dan istana Nabi Ibrahim adalah istananya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti nanti engkau ini di tengah-tengah di antara orang-orang yang mulia, maka aku tidak akan mendahuluimu untuk pintu wahai Ali. Maka Sayyidina Ali menjawab lagi, aku tidak akan mendahului orang yang disabdakan Rasulullah di dalam ayat, di dalam keterangan maksudnya bahwa sesungguhnya penduduk langit minal karubiyin itu malaikat para pejabat petinggi yang berada di aras. Kalau rohaniyin itu malaikat, kalau kata Syekh Nawawi, di ardil bayda, pada tanah yang putih di alam malakut, yang tercipta dari bekas nantinya malaikat Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril itu katanya memiliki 1600 Jibril itu dicipta setelah Mikail dengan jarak 500 tahun, dan dia memiliki alfun wasituni atujana, memiliki 1600 sayap, dan kepalanya berada di bawah matahari dan bulan. Maka setiap hari ia mandi masuk ke lautan yang terbuat dari nur. Jadi di alam malakut itu ada lautan, di alam jin juga ada lautan, di alam manusia juga ada lautan, di langit sana juga ada trikul abyad, juga ada jago yang berwarna putih. Kalau dia keluar, jago yang di sini juga keluar. Maka ada musalsal hadis memelihara jago yang berwarna putih. Kalau jago yang di atas bertasbih, jago yang di bawah ayam-ayam jago, itu kehidupan alam yang tidak kita ketahui. Di alam malakut ya juga ada samudra, di mana ketika malaikat Jibril itu mandi dengan satu sayapnya itu, maka sehari beliau mandi 370 kali. Itu bisa dilihat di Taqwaibul Akbar. Lalu dari mandinya itu keluar 1 juta tetes air, alfun wa alfun, atau 1 juta al-Qur'an. Setiap satu tetesan itu menjadi para malaikat. Jadi malaikat rohani itu tercipta dari tetesan mandinya malaikat Jibril. Kalau 1 kali mandi 1 juta tetesan, berarti 1 juta kali 1.600 kali 370. Sehari mandinya malaikat Jibril itu 370 kali mandian. Kalau sama dihitung berapa? 1, 2, 3 apa 1 siraman dok. Nah itu kalau dijumlahkan berarti 1.322 miliar. Itu sekali mandi tercipta sebegitu banyak malaikat. Padahal manusia di dunia saat ini saja paling baru 6 miliar. Maka jika ada orang yang bertanya mengapa Allah tidak membuat makhluk yang taat saja, Allah sudah punya para malaikat yang dari A sampai Z tidak pernah maksiat. Jadi kalau seluruh dunia maksiat, Allah tidak rugi karena ada malaikat yang taat kepada Allah. Jadi sudah dijawab. Kenapa Allah tidak bikin makhluk yang maksiat semua? Sudah dibikin, namanya siapa? Setan. Kenapa Allah tidak bikin makhluk yang tidak salah dan tidak benar, tidak dosa, tidak salah? Sudah bikin hewan. Dan manusia sempurna, bisa salah dan bisa benar. Maka kadang ada orang yang berbohong jatuh ngomong sama apa, dia melakukan kesalahan. Jawabnya apa? Nah itu justru itu dalil manusia itu pernah apa? Pernah salah. Kalau dia tidak pernah salah, saya malah curiga dia manusia atau bukan, tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Jadi kalau kita tanya apakah Allah mampu membuat makhluk yang semuanya taat, kan sudah bikin di alam apa? Malakut. Sekali malaikat Jibril mandi saja tercipta tadi berapa? 1.322 miliar malaikat rohani.
Itu satu kali nanti saja. Itu nanti bisa dilihat di Dakwahul Akbar. Kemudian wal malaikul a'la, malaikat di alam yang tinggi atau alam malakut a'la itu selalu memandang kepada Sayyidina Fikul yaumin labi Bakrin As-Siddiq, memandang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memandang itu berarti tertarik, tuh senang, maka saya tidak akan berani mendahului orang yang penduduk langit, malaikat karubi, malaikat rohanium, dan malaikat di alam malakut selalu memandang secara khusus kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku juga tidak akan mendahului mengetuk pintu rumah Rasulullah terhadap orang yang diterangkan oleh Rasulullah berkenaan dengan ayat ini, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sesungguhnya Ahlul Bait keluarga Nabi Sayyidina Ali dan keluarganya memberi makanan yang mereka sukai. Kalau kita sukanya kasih makanan yang sudah tidak kita suka, berbeda Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah kalau memberi makanan yang mereka juga suka kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditawan. Ini Al-Insan ayat 8. Menurut mufassir ini adalah menafsirkan akhlak daripada keluarganya Sayyidina Ali, wabil khusus akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi aspek nuzul turunnya ayat ini. Maka engkau telah dipuji di dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Maka Sayyidina Ali menjawab, kalau urusan Al-Quran kamu juga ada diterangkan di dalam Al-Quran, kemuliaan waladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Az-Zumar ayat 33. Kalau yang tadi Al-Insan ayat 8. Sungguh telah datang orang yang benar dan membenarkan bisidqi wa saddaqa. Itu maksudnya adalah engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam ayat ini Allah sedang memuji dirimu. Akhirnya turunlah malaikat Jibril As-Sadiqil Amin atas perintah Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad berucap kepada, lalu malaikat Jibril berucap kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah yang maha mulia, maha tinggi mengaturkan salam kepadamu. Sesungguhnya malaikat di 7 langit sedang memandang. Kalau kita yang menonton kejadian saat ini antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mendengar apa yang terjadi di antara mereka tentang kebaikan adabnya mereka, kebaikan cara mereka bicara di antara mereka. Fakum ilaihima, maka bangkitlah, datanglah kepada mereka, dan jadilah engkau yang ketiga di antara mereka. Ini tidak ada yang berani ngetuk. Kalau kita ya kadang memang kurang ada, lihat kamarnya buka saja kita langsung balapan apa? Langsung. Ini berbeda dengan akhlaknya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Karena sesungguhnya Allah telah melimpahkan rahmat dan mengkhususkan ridho kepada mereka, dan mengkhususkan dan mengistimewakan mereka dengan adat keislaman, keimanan yang baik. Maka Rasulullah keluar dari rumahnya atau dari kamarnya dan menemukan keduanya sedang berada di depan pintu rumahnya, sesuai apa yang diinformasikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Melihat mereka berdua sudah berada di depan pintu, sedang saling mendesak untuk mengetuk pintu. Maka Rasulullah keluar lalu mencium keduanya. Biasa tradisi orang Arab akan mencium kening. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai dengan kemuliaan Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, andaikan laut dijadikan tinta, pepohonan dijadikan akelaman kolam, dan ahli langit, ahli bumi kota dan menjadi para sekretaris untuk menulis, mereka tidak akan mampu menulis kemuliaan kalian berdua atau menulis pahala kalian berdua. Ini diterangkan dalam kitab Rawdatul Faih. Syekh Syafi'i menulis ini berdasar keterangan dari Rawdatul Faih fil Mawaqif wal Rabaih, karya daripada Syekh Abu Madian Suhaib Abdullah bin Sa'ad bin Abdul Kafi al-Misri al-Makki
Ini pusat karangan daripada ulama Mesir. Lalu Sahih Raudul Faik ini bersair mandayu fi bi an yusibana ala Muhammadin wa ala sadiqi sahibi wa qad raqa Umarul Faruq manzilatan wa azza izan wa fakhran fi maratihi wa azza Utsman fadlan bin nabi qad ahnat jami'ul baraya an manaqibihi wa bil faqari aliyul murtada falahu bahrun minal ilmi yabdu min ajaibihi faru malagun liman khafal fisada ida doqat alaihi umurun fi majahibihi alaihi salawatullahi malama'at filaili anwarun bardin fi rayahibihi. Ini puisi dalam kitab Raudul Faik, yaitu siapa yang mampu menulis, siapa yang mampu menjelaskan, siapa yang mampu menakar, atau siapa yang mampu memuji kepada Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya pujian kita kepada mereka ini ya tidak ada gunanya. Allah dan Rasulnya sudah memuji sahabat Abu Bakar, Allah sudah memuji kepada Nabi Muhammad. Mana mampu kita benar-benar memuji. Andaikan kita memuji sahabat Abu Bakar tidak bertambah mulia, justru itu memuliakan diri kita sendiri. Andaikan kita menghina sahabat Abu Bakar, tidak akan hina Sayyidina Abu Bakar, karena tidak akan ada lagi yang mampu menakar atau memuji kemuliaan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi sahabatnya. Kemuliaan mereka seperti lautan tak bertepi. Andai kita datang ke laut mengambil satu gayung air laut, apakah orang akan geger bahwa air laut sudah kekurangan satu gayung karena kita ambil geger apa benar? Atau ketika kita membawa satu gayung air dibawa ke laut lalu kita siramkan, lalu orang ribut, air laut sekarang bertambah satu gayung, itu kemuliaan mereka sudah tidak bisa dihitung lagi. Waqad raqa Umar al-Faruq manzilatan, sungguh Sayyidina Umar telah meniti jalan kemuliaan yang tinggi, wa hazza izzan wa fakhran fi maratihi, beliau telah memperoleh kemuliaan, keagungan di dalam martabatnya. Wa hazza Utsman fadlan bin nabi wa qad ahmad jami'ul baraya an manaqibi, sungguh Sayyidina Utsman telah memperoleh keutamaan dari Nabi dan semua makhluk memuji sejarah hidupnya. Wazil Faqar Ali Al-Murtadha, dan Sayyidina Ali yang memiliki pedang Bil Faqar atau bergelar Bil Faqar, yang memiliki lautan ilmu.